Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Panca Gustiawan akan mempresentasikan tugas pembelajaran multimedia yang membahas topik yaitu virtual learning. Virtual learning mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya yang berada dalam cyberspace melalui jaringan internet, di mana tujuan dari virtual learning ini sendiri yaitu untuk tetap melakukan pembelajaran ataupun pelatihan dan pemberian materi meski dalam keadaan yang memiliki jarak dan juga waktu, sehingga proses pembelajaran antara penerima dan juga pemberi materi dapat dilaksanakan seperti pada proses atau kasus pandemi saat ini, di mana tidak memungkinkan terjadinya pembelajaran secara tatap muka langsung. Maka oleh sebab itu, virtual learning sangatlah dibutuhkan dan bisa menjadi pengganti pembelajaran tatap muka langsung. Menurut teori pendidikan, kualitas pembelajaran learning juga bergantung pada penggunaan teknologi digital yang tepat sesuai dengan teori pendidikan modern, yaitu yang pertama harus memilikinya behaviorism, yaitu di mana materi yang diberikan harus sesuai dan dapat dipahami oleh para penerima materi itu sendiri. Dan yang kedua yaitu kognitivisme, di mana setiap penerima materi juga harus diberikan latihan ataupun pengujian dan tes setelah melakukan pembelajaran tersebut sehingga dapat mengetahui dari hasil pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu sosial konstruktivisme, di mana meskipun pembelajaran dilakukan secara online tetapi proses sosialisasi antara pemberi materi dengan penerima materi ataupun penerima materi satu dengan penerima materi lainnya dapat tetap berjalan. Selanjutnya, pada virtual learning sendiri kita memang sering menemukan banyak istilah, tetapi sebetulnya itu adalah secara garis besar itu adalah sebuah virtual learning. Seperti di sini memiliki banyak sekali nama-nama, tetapi mewakili aspek pembelajaran dan pengajaran yang berbeda. Seperti di sini ada e-learning yang kita ketahui yaitu electronic learning, di mana pembelajaran elektronik tidak hanya berupa materi-materi yang disimpan di elektronik, tetapi bisa juga berupa video ataupun bahan ajar lainnya. Terus yang kedua adanya atau disebut distant learning, yaitu pembelajaran yang memang adanya keterbatasan jarak antara pemberi materi dan juga penerima materi seperti yang terjadi sekarang, tetapi dengan adanya virtual learning ini masalah tersebut bisa diatasi. Selanjutnya ada online learning. Ini adalah pembelajaran secara online dan banyak sekali situs-situs yang memberikan pelajaran online seperti ini, seperti tutorial ataupun pembelajaran lainnya. Terus yang keempat ada web-based learning, ya seperti namanya ini sudah berbasis web dan dibuka di browser. Biasanya semua konten-konten pembelajaran berdasarkan apa yang akan dibahas, topik-topiknya disimpan di dalam sebuah konten website. Dan yang selanjutnya ada blended learning, di mana untuk blended learning ini sendiri adalah campuran dari virtual learning dengan pembelajaran secara langsung, sehingga masih setengah-setengah antara adanya pembelajaran secara langsung dan juga pembelajaran secara online. Adapun karakteristik dan manfaat dari virtual learning ini sendiri, yang pertama yaitu lingkungan belajar, di mana karena memiliki secara virtual sehingga penerima materi bebas menentukan lingkungan belajar yang nyaman sesuai dengan yang diinginkan, sehingga proses pembelajaran lebih sesuai harapan. Dan akses layanan, di mana pada virtual learning ini sendiri akses layanannya dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Terus yang ketiga, proses pembelajarannya dilakukan secara fleksibel, bisa kapanpun dan dimanapun meskipun tetap ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Terus yang keempat, fleksibel tadi ya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir cenderung lebih hemat karena
hanya membutuhkan koneksi internet saja, tidak adanya pengeluaran biaya lainnya seperti transportasi dan juga lainnya. Sekian untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya.